Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di JS Channel. Saya Uda Wahidin. Pada video kali ini saya akan menyajikan tutorial bagaimana membuat simbol dan label pada aplikasi ArcGIS. Baik, langsung saja kita buka aplikasi ArcGIS. Pertama, tambahkan beberapa data untuk kita buat simbol dan label. Saya akan menambahkan beberapa data. Oke, saya juga akan menambahkan data-data yang lain. Baik, yang pertama saya akan mulai dengan bagaimana membuat simbol. Simbol adalah lambang-lambang tertentu yang dibuat dengan gradasi warna tertentu untuk memberikan informasi pada sebuah peta. Cara membuat simbol ada beberapa. Saya akan contohkan beberapa teknik untuk membuat simbol. Misalnya, teknik yang paling simple, yang paling sederhana adalah single simbol atau membuat simbol langsung pada simbol yang tersedia pada fitur di table of content dengan cara klik pada simbol yang telah ditambahkan, kemudian bisa menentukan bentuk-bentuk simbol sesuai dengan kebutuhan informasi yang akan ditampilkan. Saya mencontohkan pada bagian pertama untuk simbol point, saya pilih circle 1. Kemudian bisa menentukan ukuran yang proporsional terhadap data ini. Kemudian color adalah warna dari simbol yang akan kita sajikan. Hal yang sama bisa dibuat untuk yang lain seperti toponim dengan simbol yang sama, kemudian dengan warna yang berbeda. Size adalah ukuran yang bisa kita tetapkan. Jadi teknik sampel ini bisa diterapkan untuk semua tipe fitur, baik point, line, ataupun polygon. Saya contohkan lagi untuk membuat simbol jalan. Kawan-kawan bisa memilih atau mengklik simbol jalan, kemudian menentukan bentuk simbol sesuai dengan yang diinginkan dalam menyajikan informasi, kemudian memilih warna yang akan disajikan. Oke, untuk tipe fitur polygon bisa juga kawan-kawan menentukan secara sederhana atau cepat dengan cara mengklik simbol yang ada pada table of content, kemudian tentukan warna atau model. Tersedia untuk polygon beberapa model. Nah, untuk polygon simbolisasi bisa pada warna isi dari polygon, kemudian outline atau garis terluar dari polygon, kemudian bisa kita tentukan lebar dari outline-nya. Nah, itu adalah cara pertama untuk simbolisasi. Cara yang kedua, simbolisasi bisa dibuat berdasarkan kategori yang terdapat pada atribut tabel. Nah, untuk membuat simbol berdasarkan kategori pada atribut tabel, maka terlebih dahulu harus diperhatikan isi dari
atau informasi-informasi yang termuat dalam data-data fitur dengan cara masuk pada atribut tabel, klik kanan, open atribut. Nah, di sini kawan-kawan bisa memperhatikan bahwa informasi yang ada pada sebuah fitur, misalnya untuk fitur toponimi terdiri dari name object atau nama objek, kemudian remark, kelompok dari nama objek tersebut, misalnya Tanjung, macam-macam, sungai, gunung, kecamatan, kabupaten, kemudian informasi-informasi yang lain, karakter dari objek tersebut. Nah, misalnya kita akan menyajikan atau membuat simbol berdasarkan kelompok dari objek-objek ini. Caranya double klik pada fitur di table of content atau klik kanan properties untuk masuk pada layer properties. Jadi bisa dengan double klik atau dengan klik kanan properties. Kemudian pada tab simbol terdapat beberapa cara untuk menyajikan atau menampilkan simbol. Pertama, single simbol seperti yang telah kita buat tadi. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk simbol berdasarkan kategori. Tadi kita akan menyajikan data dalam kategori remark atau kelompok. Jadi pada value field, pilih field yang akan ditampilkan atau yang akan diatur simbol. Dalam hal ini adalah remark. Kemudian bisa memilih add all value. Nah, jika akan menghapus bisa remove all, atau apabila kawan-kawan hanya memilih beberapa bisa menggunakan pilihan add value. Misalnya hanya memilih ibu kota desa dengan tombol kontrol pada keyboard, ibu kota kecamatan, kabupaten, pulau, kemudian OK. Nah, jika ingin memilih seluruhnya, silakan menggunakan add all value. Nah, untuk ukuran simbol bisa dibuat secara sendiri-sendiri atau setiap informasi dengan warna yang bisa dipilih secara otomatis pada color ramp. Kemudian apabila akan membuat ukuran simbol dengan tipe simbol dan ukuran yang sama, kawan-kawan bisa memilih di all other value, klik kanan, kemudian properties for all symbol, kemudian tentukan bentuk dan ukuran simbol. Jika sudah, oke, kemudian berikan setiap informasi berdasarkan warna-warna yang berbeda-beda dengan memilih color ramp. Nah, jika sudah, maka bisa ditutup layer properties dengan menekan tombol OK. Maka seluruh data akan disajikan berdasarkan gradasi warna yang berbeda-beda. Apabila ingin custom atau mengatur sendiri, maka seperti teknik single symbol bisa dipilih, kemudian mengatur warna ataupun mengatur bentuk dari simbol yang diinginkan. Untuk dermaga, double klik kemudian atau pilih pada simbol, kemudian mencari simbol-simbol yang kira-kira cocok dengan dermaga. Dalam hal ini adalah lambang jangkar. Jika tidak tersedia di sini, kawan-kawan bisa memanfaatkan kolom search untuk mencari beberapa simbol dengan kata-kata kunci tertentu. Misalnya untuk lambang atau simbol jangkar, ketik kemudian search. Sorry, salah.
Oke, kemudian pilih sesuai dengan kebutuhan untuk menginformasikan atau melakukan simbolisasi terhadap dermaga. Ukuran, oke, kemudian ukuran, warna, dan seterusnya. Kemudian oke, maka beberapa data yang dermaga sudah berubah menjadi lambang jangkar. Nah, untuk beberapa data, kawan-kawan bisa mengatur simbologi berdasarkan informasi tertentu. Misalnya, saya akan tambahkan data arus. Klik kanan zoom to layer untuk menuju ke data arus. Jika kawan-kawan perhatikan, data ini terdiri dari informasi pada atribut tabel adalah kecepatan dan arah. Nah, untuk menyajikan informasi seperti data-data arus ataupun angin yang mempunyai informasi kecepatan dan arah, kawan-kawan bisa melakukan simbolisasi di kanan properties. Kemudian pada simbologi pilih show quantities, kemudian graduate symbol. Nah, pada field value pilih kecepatan untuk membuat simbol yang berbeda berdasarkan kecepatan dari yang kecil sampai pada kecepatan yang paling besar. Nah, biasanya simbol arah dari angin ataupun arus laut adalah anak panah. Maka bisa kawan-kawan pilih pada template, kemudian tentukan simbol arah anak panah. Jika belum tersedia, pada kolom search kawan-kawan bisa mengetik row sebagai kata kunci dari panah atau anak panah. Kemudian pilih simbol anak panah yang sesuai. Ini misalnya. Kemudian jika ingin membuat arah simbol dalam penyajian data nanti 45 derajat, tinggal langsung diketik. Kemudian tekan tombol OK. Di sini sudah terlihat bahwa berdasarkan tingkat kecepatan disimbolisasi dengan anak panah yang kecil sampai besar. Nah, untuk jika ini diaplikasikan, maka seluruhnya akan mempunyai simbol atau simbolnya dalam arah 45 derajat. Nah, untuk menggunakan arah dari data ini, maka pilih advance, kemudian rotation. Pilihannya tetap pada geografik dan tentukan field yang berisi data arah. Kemudian tekan OK dan apply. Maka data akan disimbolisasi berdasarkan arah dengan simbol yang lebih besar adalah kecepatan arus yang lebih tinggi. Jika sudah, OK. Untuk tahap yang kedua adalah bagaimana melakukan atau membuat label atau keterangan-keterangan dari data-data yang telah kita simbolisasi. Untuk label yang pertama, saya kembali dulu ke data toponimi. Nah, misalnya kita akan menampilkan label dari semua data poin yang ada dalam toponimi. Caranya masuk pada layer properties, klik kanan properties atau double klik, kemudian pada tab label
centang label fitur in this layer. Kemudian yang ingin ditampilkan label adalah pada field yang mana, misalnya name object. Kemudian bisa menentukan jenis huruf, ukuran dari huruf, format, tebal, miring, dan garis bawah. Kemudian tekan tombol OK, maka seluruh label akan ditampilkan. Untuk menampilkan label, kawan-kawan bisa memilih beberapa cara. Saya contohkan untuk sungai. Lagi sebelum melakukan simbolisasi dan memasang label, kawan-kawan harus memperhatikan isi informasi yang terdapat pada tabel, atribut tabel. Misalnya untuk data sungai, berdasarkan kategori kelompok terdapat 3 informasi, yaitu alur sungai, sungai, dan sungai satu garis. Misalnya kita hanya ingin menampilkan alur sungai dan sungai satu garis. Jika ingin sama labelnya, kita bisa klik kanan, kemudian properties, all symbol, kemudian pilih simbol yang sesuai dan tekan tombol OK. Nah, label untuk sungai lagi harus memperhatikan atribut tabel ada pada bagian mana. Name object, ya, name object berisi informasi tentang status atau informasi dari nama sungai untuk data sungai ini. Nah, untuk menampilkan label sungai, double klik untuk masuk ke layar properties, kemudian pilih label, tandai label fitur in this layer, kemudian menyajikan informasi berdasarkan name object. Kemudian jika ingin menyamakan dengan warna objek sungai, tinggal dipilih ganti jenis huruf nama sungai, misalnya Times New Roman. Kemudian tekan tombol apply. Kawan-kawan bisa memperhatikan sudah ditambahkan nama sungai. Nah, jika kawan-kawan ingin menempatkan label dari sungai tepat pada garis atau badan sungai, maka pada layer properties label besarkan ukuran font pada properties label, kemudian dengan warna yang lebih gelap. Pada placement properties bisa memilih on the line. Jadi kalau above pada bagian atas, kemudian on the line tepat pada garis, below pada bagian bawah, kemudian ditempatkan secara paralel. Kemudian tekan tombol OK. Coba play, maka label telah ditulis pada atau telah ditempatkan pada bagian tengah dari garis. Nah, kemudian contoh yang berikut adalah jika pada toponimi kawan-kawan hanya ingin menyajikan informasi yang hanya berkaitan dengan ibu kota desa, ibu kota kecamatan. Pada video sebelumnya tentang query telah saya contohkan bagaimana memilih beberapa data dari keseluruhan data atau yang disebut dengan query. Caranya apabila
dalam penyajian data kita hanya ingin menyajikan beberapa informasi saja dalam satu fitur, dalam hal ini fitur toponimi, sementara kita hanya akan menyajikan data ibu kota desa ataupun ibu kota kecamatan. Double klik, kemudian pada tab definition query tekan tombol query builder, kemudian perhatikan bahwa yang akan kita sajikan adalah field remark. Maka untuk melakukan pemilihan terhadap fitur tertentu saja yang akan disajikan dengan cara membuat query, double klik remark sama dengan, kemudian klik get unique value, pilih ibu kota desa dan ibu kota kecamatan dengan cara remark kembali sama dengan, kemudian ibu kota kecamatan, kemudian tekan tombol OK, kemudian tekan tombol apply. Maka berdasarkan query yang telah kita buat, kita periksa kembali query-nya apakah benar atau tidak. Folder verify. Oke, berarti yang ini adalah OR. Jadi remark ibu kota desa atau remark sama dengan ibu kota kecamatan. Kemudian verify. Jika ekspresinya sudah benar, tekan tombol OK, kemudian apply. Maka data hanya disajikan ibu kota desa dan ibu kota kecamatan. Sekarang kita coba perbaiki simbolnya dengan cara masuk pada simbologi, kemudian add all value. Nah, sekarang tidak lagi ditambahkan seluruh informasi yang ada karena telah kita batasi pada query yang hanya berisi informasi ibu kota desa dan ibu kota kecamatan. Nah, saat ini sudah tersaji, tinggal kita bedakan mana ibu kota desa, misalnya warna hitam desa, kemudian ibu kota kecamatan ditandai dengan simbol yang lain berwarna merah. Nah, jadi ada 5 ibu kota kecamatan, kemudian simbolisasinya bisa kita bedakan berdasarkan data-data yang kita pilih saja. Nah, jika kawan-kawan ingin membedakan simbol dari kedua data ini, misalnya ibu kota kecamatan dengan simbol berwarna merah, kawan-kawan ingin membuat simbolisasinya juga berwarna sama dengan, membuat label sama dengan simbol. Nah, kalau menggunakan teknik yang pertama, ada bagian label. Jika kita tandai name object dengan label fitur in this layer, jika misalnya kita rubah warnanya menjadi merah, maka seluruh fitur dengan simbol yang berbeda, ibu kota desa dan ibu kota kecamatan, tetapi labelnya akan sama. Nah, jika teman-teman ingin membedakan ibu kota kecamatan yang simbolnya berwarna merah sama dengan berbeda dengan ibu kota desa yang simbolnya berwarna hitam, jadi label dari ibu kota kecamatan berwarna merah, sementara label dari ibu kota desa berwarna hitam. Caranya ada tab label, pilihan method dari label all the feature di the same way dirubah menjadi define class of feature and label each class differently. Nah, di sini sudah tersedia default. Untuk membuat label yang berbeda, tekan tombol add, kemudian diberi nama desa. Oke, maka pada daftar kelas sudah ditambahkan
fitur yang baru, defaultnya bisa dihapus saja. Kemudian kita akan membuat label desa berwarna hitam. Customize warnanya menjadi hitam. Kemudian tambahkan kelas yang berikut, kecamatan. Kemudian tekan tombol OK. Pilihannya sudah ada pada kecamatan dengan warna dari labelnya berwarna merah. Kemudian ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tekan tombol apply. Maka kawan-kawan bisa perhatikan bahwa sudah berbeda, tetapi di sini ada double. Kita bisa hilangkan salah satunya. Oke, satu langkah yang terlewati pada kita kembali pada kelas desa. Query harus kita batasi remark sama dengan kota desa saja. Oke. Kemudian pada kecamatan SQL query-nya kita batasi remark pada ibu kota kecamatan. Kemudian oke, coba apply. Nah, kawan-kawan bisa melihat bahwa masing-masing data telah diberi label sendiri-sendiri berdasarkan warna yang sama dengan simbol dari data yang telah kita buat. Untuk membuat label selanjutnya, saya contohkan pada data kedalaman laut. Saya contohkan pada area yang kecil saja, misalnya di sini. Warna laut kita rubah terlebih dahulu menjadi simbol yang ini, kemudian dengan outline yang tidak ada, pilih saja no color, kemudian oke. Nah, misalnya simbol dari kedalaman laut atau batimetri adalah warna biru tua. Oke. Sekarang kita akan menampilkan label dari setiap kontur kedalaman. Caranya sangat mirip dengan yang pertama. Pada bagian label, tandai label fitur in this layer, kemudian pilih kontur, buat warna yang sama dengan simbol batimetri yaitu biru tua, kemudian apply. Sebelum apply, placement propertiesnya pilih pada on the line sehingga label akan ditempatkan secara paralel pada garis, kemudian oke, apply, kemudian kita coba lihat hasilnya. Saat ini label sudah ditambahkan pada garis kedalaman. Nah, supaya lebih informatif, kawan-kawan bisa memodifikasinya menjadi pada bagian kedalaman. Pilih tombol simbol, kemudian edit simbol. Pada bagian mas, pilih stylenya adalah halo, kemudian simbol kita buat sama dengan warna dari laut, yaitu biru muda. Pada fill color, biru muda yang ini, kemudian line juga sama. Oke, bisa teman-teman perhatikan di sini. Kemudian sudah ada masking pada bagian huruf atau angka, kemudian oke lagi dan apply.
Nah, informasi nilai kedalaman seperti memotong garis batimetri, informasinya bisa disajikan lebih baik. Saya kira demikian beberapa teknik simbolisasi, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada tutorial-tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.